warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar IPA bersama Ibu Nita Haili Rusiana. Pada hari ini kita masuk ke dalam bab 5, yaitu mengenai kalor dan perubahannya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dari kalor. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara suhu dengan kalor. Dan yang ketiga, menghitung besarnya kalor suatu benda. Anak-anak, tahukah kalian dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan kalor? Contohnya ketika kalian masak air, kemudian ketika kalian menjemur pakaian atau menjemur sepatu, kemudian setelah kalian makan, kalian akan merasakan panas yang ada di dalam tubuh kalian. Itu semua berkaitan dengan kalor. Kalau begitu, apa pengertian dari kalor? Kalor adalah suatu bentuk energi panas yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan dari kalor adalah joule. 1 joule sebesar 0,24 kalori, sedangkan 1 kalori 4,2 joule. Bagaimana hubungan antara kalor dengan perubahan suhu? Misalkan, ketika kamu masak air, maka suhu pada air tersebut akan terus meningkat sampai mencapai titik didihnya atau sekitar 100 derajat Celcius. Ketika mencapai titik didih, maka kamu matikan kompor. Namun, ketika kamu sudah mematikan kompor, lama-kelamaan suhu air tersebut akan turun kembali. Mengapa hal itu dapat terjadi? Hal itu dapat terjadi karena ketika air mendapatkan panas dari kompor, maka suhunya akan meningkat. Sedangkan ketika kompor itu dimatikan, maka air sudah tidak mendapat panas lagi dari kompor. Maka dari itu suhunya akan turun. Maka hubungan kalor dengan suhu adalah ketika suhu dinaikkan, maka akan berpengaruh jumlah kalor yang diterima. Dan ketika suhu diturunkan juga akan berpengaruh dengan besarnya kalor yang diterima. Kalau begitu, apakah rumus dari kalor atau Q? Rumusnya adalah, kamu bisa lihat di samping, Q sama dengan M kali C kali delta T. Q adalah banyaknya kalor, sedangkan M adalah massa dari suatu benda, kemudian C adalah kalor jenis, kemudian delta T adalah perubahan suhu. Selanjutnya untuk satuan dari Q, M, C, dan delta T. Q satuannya adalah joule, sedangkan M satuannya adalah kilogram, kemudian C satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T adalah satuannya derajat Celcius. Jika ditanya Q, maka rumusnya sama dengan Q sama dengan M, C, delta T. Sedangkan kita buat segitiga di sini, jika ditanya M, maka Q dibagi C dikali T. Sedangkan jika ditanya C, maka Q dibagi M dikali delta T. Sedangkan ketika ditanya delta T sama dengan Q dibagi M dikali C. Contoh soal. Air bermassa 100 gram dengan suhu 20 derajat Celcius. Tentukan banyaknya kalor jika air tersebut mendidih. Penyelesaiannya adalah kita diketahui M air sebesar 100 gram. Maka kita ubah dulu ke kilogram. Berarti 100 gram ke kilogram. Berarti 100 dibagi 1000. Berarti 0,1 kilogram. Selanjutnya, delta T perubahan suhunya dari 20 derajat sampai air mendidih. Air mendidih besarnya 100 derajat. Berarti 100 dikurang 20 sama dengan 80 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk C air atau kalor jenis air, besarnya adalah 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Langsung diketanya adalah Q. Maka dijawab Q sama dengan M kali C kali delta T. Berarti Q sama dengan M-nya 0,1 dikali 4200 dikali 80. Dikali 80 derajat Celcius, kilogramnya kita coret, derajat Celciusnya kita coret. Hasilnya adalah 33.600 joule. Atau bisa kita ubah ke kilojoule, berarti dibagi 1000. Berarti 33,6 kilojoule. Asas Black.
Ketika kamu membuat teh panas di pagi hari, kemudian kamu mencampurkan teh tersebut dengan air biasa, maka akan terjadi penurunan suhu pada teh tersebut. Hal ini berkaitan dengan hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Joseph Black mengemukakan bahwa kalor yang dilepas suatu benda sama dengan kalor yang diterima oleh suatu benda. Maka dari itu, kita masuk ke dalam asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Di mana kalian sudah mengetahui bahwa rumus dari Q adalah M kali C kali delta T. Maka Q lepas sama dengan Q terima, berarti rumusnya M1 kali C1 dikali delta T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T2. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal. Air sebanyak 60 gram bersuhu 100 derajat Celcius. Kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Dicampur dengan air sejenis yang bermassa 40 gram dan memiliki suhu 25 derajat Celcius. Hitunglah suhu akhir campuran dengan asumsi bahwa tidak ada faktor lain yang mempengaruhi proses perpindahan panas. Kita tulis, diketahui M1 60 gram, M2 40 gram, T1 100 derajat Celcius, T2 25 derajat Celcius, C1 sama dengan C2. Ditanya, selanjutnya kita tulis, dijawab. Q lepas sama dengan Q terima. Selanjutnya kita tuliskan rumus dari Q lepas, yaitu M1 dikali C1 dikali delta T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T2. Kita masukkan untuk M1 yaitu 60 gram, kita kali C1 dikali dalam kurung 100 dikurang T campuran. Selanjutnya kita terimanya M-nya 40 dikali C2 dikali dalam kurung T campuran dikurang T dikurang 25. Kemudian C1 dengan C2 kita coret karena sama. Karena air, kemudian 0 di 6 dan 0 di 4 kita coret. Selanjutnya 6 dalam kurung 100 dikurang TC sama dengan 4 dalam kurung TC dikurang 25. Kita kalikan 6 dikali 100, kemudian 6 dikali TC. 6 kali 100 hasilnya adalah 600. 6 dikali TC berarti 6 TC. Sama dengan 4 kali TC berarti 4 TC. Dikurang 4 kali 25 berarti 100. Kemudian kita lihat di sini, kita samakan untuk TC kita kumpulkan dan yang tidak ada TC-nya kita kumpulkan. 600 ditambah 100 pindah ruas dari min menjadi plus jadi 100 sama dengan 4 TC min 6 kita pindah ke kanan berarti jadi plus ditambah 6 TC. 600 ditambah 100 hasilnya adalah 700 dan 4 TC tambah 6 TC hasil ada 10 TC. Kemudian kita pindah ruas 10-nya karena perkalian berarti dibagi. 700 dibagi 10 sama dengan TC hasilnya adalah 70 derajat Celcius. Baik, itulah penjelasan dari Ibu mengenai kalor dan perubahannya. Silakan mengerjakan latihan soal berikut.